Bu, silahkan masuk. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Melita yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu ada keluhan? Bu, ini saya kan baru lahiran. Kemudian Ya. ini kan anak pertama saya. Ya. Saya belum pernah melihat atau mengetahui cara untuk merawat bayi yang baru lahir itu. Oh ya, sebelum saya menjelaskan cara perawatan bayi baru lahir, nanti mungkin saya bisa menjelaskan sekitar 10 menit sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya saya cerita terlebih dahulu ya Bu. Ya Bu, di sini saya akan menjelaskan cara perawatan bayi baru lahir sehari-hari di rumah. Nanti bisa dilakukan di rumah. Saya akan menjelaskan untuk pemberian ASI. Pemberian ASI itu nanti diberikan selama 6 bulan pertama, namanya ASI eksklusif. Jadi diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau minum atau cairan yang lain, air putih, madu itu nggak boleh ya Bu. Terus nanti bayi sering-sering disusui ya Bu, minimal 8 kali dalam sehari. Selanjutnya untuk awal-awal ASI keluar itu namanya kolostrum. Nah itu jangan dibuang, tapi itu tetap diberikan pada bayi karena kolostrum itu mengandung banyak multivitamin dan protein ASI. Jadi itu penting untuk bayinya ya Bu. Terus selanjutnya untuk menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Jadi nanti bisa kontak antara bayi dan ibu, jadi kontak kulit nanti ditempel pada dada ibu seperti kayak pas IMD itu Bu. Selanjutnya untuk pastikan bayi itu diletakkan di tempat yang kering dan di tempat yang hangat ya Bu. Terus memakai pakaian bayi yang lembut, hangat, kering Bu. Terus bersih, bila perlu bayi menggunakan topi ya Bu nanti. Terus selanjutnya mengganti popok dan selimut sesuai kebutuhan. Jadi misalkan bayi sudah PAK, langsung diganti popoknya ya Bu. Selanjutnya untuk bila telapak tangan itu terasa dingin, nanti bisa dilakukan kontak antara ibu dan bayi ya Bu. Selanjutnya jaga ruangan tetap hangat, jangan sampai didekatkan di dekat jendela ya, ditaruh di dekat jendela. Nanti bayi akan kedinginan. Terus selanjutnya untuk tentang posisi tidur bayi, bayi harus tidurnya bersama ibu ya, jangan sampai ditinggal sendirian ya Bu. Terus sebaiknya bila posisi tengkurap itu jangan ditinggal ya Bu, jangan ditinggal lama-lama. Terus misalkan tidur sebaiknya menggunakan yang ada kelambunya ya Bu. Selanjutnya perawatan pada tali pusatnya bayi. Sebelum melakukan perawatan tali pusat nanti pastikan tangan itu bersih dan kering ya Bu. Jadi nanti itu di tangan terlebih dahulu. Terus selanjutnya jangan menutup tali pusat menggunakan apapun ya Bu, kasar, kain itu nggak boleh ditutup. Selanjutnya bila menggunakan popok itu diusahakan popoknya itu jangan menutupi tali pusat ya Bu. Bila tali pusat kotor itu nanti bisa dibersihkan, hati-hati aja dengan air dan sabun. Terus bila tali pusat itu infeksi nanti bisa dilihat tanda-tandanya Bu. Tali pusat tanpa ada nanah, terus berbau. Jika tali pusatnya bayi seperti itu, nanti ibu bisa datang ke tenaga kesehatan terdekat, bisa ke bidan, puskesmas atau ke rumah sakit ya Bu. Terus nanti tali pusat diusahakan itu kering ya Bu. Nanti tali pusat itu akan potong dengan sendirinya, jadi akan terlepas dengan sendirinya ya Bu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengajari tentang mengukur suhu tubuh bayi. Jadi nanti di rumah diusahakan ibu punya termometer ya Bu. Termometer nanti diukurnya bisa dilepas dulu. Nanti ukurnya itu di bawah ketiaknya bayi ya Bu. Jadi nanti termometernya
diletakkan di bawah ketiak bayi. Terus ditunggu sampai nanti bunyi ya Bu. Kalau udah bunyi berarti nanti suhunya berapa nanti bisa dilihat. Gitu ya Bu. Kalau suhu normal nanti 36 sampai 37,5 ya. Terus selanjutnya bila ada tanda-tanda bahaya, nanti ibu bisa datang ke fasilitas kesehatan. Tanda-tanda bahaya itu apa? Seperti bayi tidak mau minum atau memuntahkan semua yang diminum. Terus bayi kejang, jadi nanti tangan kaki itu kaku Bu. Terus selanjutnya bayi itu kalau nggak dirangsang itu nggak bergerak, jadi nanti bayi cuma diam saja, itu juga perlu diwaspadai. Selanjutnya bisa nanti nafasnya cepat atau nafasnya lambat. Kalau nafasnya cepat itu nanti di atas 60 kali per 1 menit. Kalau nafasnya lambat nanti kurang dari 30 kali dalam 1 menit ya Bu. Terus ada tarikan dinding dalam dada yang sangat dalam ya Bu, nanti bisa dilihat. Selanjutnya bayi merintih, bayi tidak menangis kuat, jadi nanti bayi cuma merintih aja. Habis itu nanti kok suhu bayinya demam. Kalau demam itu nanti bisa di atas 38 derajat Celcius. Nah kalau bisa juga terasa dingin. Kalau dingin itu nanti suhunya itu di bawah 36 derajat ya Bu. Selanjutnya kok ada nanah di bagian mata, ada kotoran yang banyak di bagian mata. Terus tanda bahaya selanjutnya yaitu pusar itu tampak merah dan meluas sampai ke dinding perut, atau bayi bisa juga diare Bu. Jadi nanti BAB-nya cair secara terus menerus lebih dari 6 kali 8 kali dalam sehari. Terus bayi tampak kuning pada telapak tangan dan telapak kaki. Nah, apabila ibu menemui tanda-tanda bahaya tersebut, nanti ibu bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat, ke bidan, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Begitu ya Bu. Saya sampai sini ada pertanyaan? Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa melakukan evaluasi ya Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit apa yang saya jelaskan tadi. Untuk tanda bahaya yang harus diwaspadai yaitu bayi tidak mau menyusu, bayi muntah secara terus menerus, kejang, kemudian telapak tangan dan kaki berwarna kuning, terus bayi demam suhu di atas 38, bayi kedinginan kurang dari 36, kemudian bayi ada tarikan dinding dada, terus ada nanah di dalam matanya, kemudian tali pusat berbau dan kemerahan. Nah, itu ya seperti tanda-tanda bahaya pada bayi. Berarti Ibu sudah paham. Kalau Ibu sudah paham, nanti bisa di rumah bisa mengawasinya dan perawatan bayi sehari-hari di rumah. Gitu. Ya. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya.